Kereta api dilempar batu, satu orang luka. Warga Langkat tewas di Kamboja. Mie sop tumpah diburu warga Padang Sidempuan. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, seorang asisten masinis kereta api mengalami luka akibat aksi pelemparan batu yang dilakukan orang tak dikenal di kawasan Asahan. Dalam 1 tahun terakhir, sebanyak 29 insiden pelemparan batu ke rangkaian kereta api. Aksi pelemparan batu ke rangkaian kereta api 2826 Purjakis yang mengangkut crude palm oil terjadi di perlintasan antara stasiun Kisaran dan stasiun Hengelo di Kabupaten Asahan. Akibat aksi pelemparan, kaca kabin lokomotif pecah dan melukai asisten masinis. Korban langsung dibawa ke klinik untuk mendapat perawatan. Petugas langsung melakukan penyisiran untuk mencari pelaku serta melaporkan kejadian kepada polisi. Manajer Humas KAI Divre 1 Sumatera Utara As'ad Habibudin mengatakan dalam 1 tahun terakhir telah terjadi 29 kasus pelemparan kereta api yang dari hasil penelusuran para pelaku merupakan anak di bawah umur. Itu dari Kisaran ke arah Pulau Raja. Sehingga asisten masinis tersebut langsung kita larikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Pelemparan terhadap rangkaian kereta api dapat dipidana penjara yang dijerat dengan pasal 194 ayat 1 KUHP. Masyarakat diimbau agar bersama-sama menjaga keamanan dan kelancaran perjalanan kereta api untuk kepentingan bersama. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, penertiban pedagang di Pasar Lama Panyambungan Kabupaten Mandailing Natal berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi saat pedagang menolak dipindahkan ke lokasi baru yang disediakan pemerintah daerah. Kericuhan terjadi ketika rombongan Satpol PP hendak melakukan penertiban dan pemindahan pedagang yang berjualan di Pasar Lama Panyambungan Kabupaten Mandailing Natal dihadang oleh pedagang. Akibat aksi penolakan dari pedagang, aksi saling dorong antara puluhan petugas Satpol PP dan pedagang yang menolak relokasi tidak terhindari. Kericuhan akhirnya mereda setelah petugas Satpol PP menunda rencana penertiban karena terus mendapat penolakan dari pedagang. Pedagang Pasar Lama Panyambungan menolak dipindahkan ke lokasi baru yang disediakan pemerintah setempat karena di lokasi yang baru sepi pembeli sehingga berdampak ke pendapatan para pedagang. Pedagang berharap pemerintah meninjau ulang kebijakan relokasi ke tempat yang baru karena lokasi yang baru dinilai pedagang belum layak sebagai lokasi untuk berdagang. Hairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan inflasi nasional yang mencapai lebih dari 5% per September. Inflasi ini disebabkan oleh peningkatan harga bahan pangan. Tingkat inflasi Sumatera Utara pada September mencapai 5,32%, jauh di atas inflasi nasional 2,65%. Kondisi ini menjadikan Sumatera Utara sebagai provinsi dengan nilai inflasi tertinggi secara nasional. Kepala Biro Perekonomian Sumatera Utara Popi Hutagalung mengatakan komoditi utama penyumbang inflasi adalah harga bahan pangan seperti cabai, bawang, dan daging ayam serta kenaikan harga emas. Meski secara data produksi cabai merah di Sumatera Utara surplus, namun harga tetap tinggi akibat adanya pengiriman hasil panen ke luar daerah seperti Riau dan Aceh.
Untuk menstabilkan harga, pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memasok komoditi dari luar daerah. Menyiapkan pasokan cabai dari Jawa. Kita kerjasamanya yang untuk hari ini saja, untuk kebutuhan yang di bulan Oktober ini saja dulu. Dengan mana? Daerah mana? Daerah Jawa, Jawa Tengah. Jatim. Ya. Selain itu, penyaluran beras SPHP terus dimaksimalkan melalui gerakan pangan murah pasar modern. Saat ini penyalurannya masih di angka 27.000 ton atau 30% dari target tahunan yang jumlahnya mencapai 89.000 ton. Pemimpin wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto memastikan stok beras aman tersedia 52.000 ton dan masih bisa ditambah. Terkait belum meratanya penyaluran beras SPHP, pihaknya telah bekerja sama dengan pemerintah daerah agar melaksanakan gerakan pangan murah di setiap kelurahan. Setiap kelurahan itu sudah ada gerakan pangan murah. Di setiap polsek sudah ada, di setiap koramil ada. Gerakan pangan murah juga terkadang dilakukan di lapangan-lapangan terbuka. Artinya dengan pedagang pasar pun ya, kalaupun misalnya ini kendalanya karena terhalang modal misalnya kan, nggak mesti harus beli 1-2 ton, beli 500 kilo boleh, beli 200 kilo boleh, beli 10 sak dulu boleh. Jadi artinya ini jangan memberatkan gitu. Artinya kami juga merasa terbantu kalau seandainya ada pedagang di seluruh pasar ini ikut serta melaksanakan penyaluran beras SPHP. Dan ini sebenarnya secara bisnis menguntungkan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Warga Langkat tewas di Kamboja, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, seorang pria asal Kabupaten Langkat meninggal dunia di Kamboja. Korban sendiri meninggal diduga akibat adanya aksi penganiayaan. Kabar kematian Argo Prasetyo viral di media sosial setelah beredar video yang memperlihatkan korban terbaring lemah di jalanan dengan luka lebam di wajah dan tubuh yang sangat kurus. Keluarga Argo Prasetyo membenarkan video viral di media sosial merupakan anggota keluarganya. Argo sendiri diketahui berangkat ke Kamboja pada April 2024 tanpa memberitahukan keluarga. Awalnya Argo mengaku bekerja di restoran dan sempat rutin berkomunikasi dengan keluarga. Namun sejak awal 2025, komunikasi semakin jarang. Terakhir kali ia menghubungi keluarga pada 15 September 2025, meminta uang Rp500.000 untuk biaya makan karena belum menerima gaji. Belakangan keluarga mengetahui bahwa Argo telah bekerja di kantor scam di Kamboja. Pada akhir September lalu, keluarga korban dikirimi foto kondisi Argo dengan wajah lebam. Keluarga yang melakukan penelusuran menemukan akun media sosial seorang warga Vietnam yang menolong. Dari sini diketahui Argo telah dirawat di rumah sakit selama 4 hari dan mengalami hilang ingatan sebelum akhirnya meninggal dunia pada 30 September lalu. Awal mulanya tanggal 29 September kemarin, Bang. Ada yang menghubungi saya melalui WhatsApp. Dikirimlah foto abang saya, keadaannya tiba-tiba udah seperti itu. Halo, dia bilang, apakah benar nih keluarganya siapa Argo Prasetyo? Terkejutlah kami kan, Bang, keluarga. Langsung cari tahu, tanya-tanya juga, ini dapat dari mana? Ini dari mana? Rupanya dikirim satu akun Facebook orang Vietnam yang menolong abang saya di sana. Saat ini jenazah Argo telah dibawa ke tempat pengawetan jenazah di Kamboja. Keluarga sudah menghubungi KBRI, BP3MI, dan BP2MI untuk memproses pemulangan. Pihak keluarga berharap korban segera dapat dipulangkan untuk dimakamkan. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Saudara, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di tengah perkebunan sawit di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Seorang bandar berhasil diamankan petugas dalam penggerebekan ini.
Untuk mencapai lokasi penggerebekan yang berada di tengah perkebunan sawit, petugas terpaksa menyamar dengan menggunakan 2 becak bermotor. Saat petugas datang, satu pelaku yang merupakan bandar sekaligus pengedar sempat berupaya melarikan diri sehingga memaksa petugas harus melepaskan beberapa tembakan peringatan ke udara. Pelaku berinisial AT kemudian berhasil diringkus berikut barang bukti 18 paket sabu. Polisi juga mengamankan sejumlah uang hasil penjualan narkoba. Dalam penggerebekan ini, polisi menemukan 2 barak narkoba berikut sejumlah alat hisap sabu. Petugas langsung membakar kedua barak narkoba tersebut agar tidak digunakan kembali. Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan bilang untuk sampai ke lokasi penggerebekan pihaknya harus melewati jalan setapak berlumpur karena sarang narkoba yang digerebek berada persis di tengah perkebunan sawit. Batu, dan untuk mengakses tempat ini kita harus menempuh kurang lebih 2 km dari jalan utama Pancur Batu Brastagi, dan untuk melaksanakan kegiatan tadi karena tempat ini termasuk terpencil dan kecurigaan terhadap kendaraan-kendaraan sangat tinggi, maka kita melakukan proses penggerebekan ini dengan menggunakan becak motor sehingga tujuannya agar tersamarkan kegiatan kita dan tidak bisa terbaca oleh pelaku. Nantinya lokasi ini akan diawasi polisi agar tidak kembali lagi dilakukan praktik penyalahgunaan narkoba. Ferry Irawan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, pelaku pembunuhan seorang pengusaha wortel yang jenazahnya ditemukan terkubur di ladang kopi menyerahkan diri ke Polres Tanah Karo. Pelaku nekat membunuh karena kesal korban menagih hutangnya. Pelaku yang teridentifikasi berinisial GN menyerahkan diri ke Polres Karo 3 pekan pasca penemuan jenazah korban yang terkubur di area ladang kopi pada pertengahan September lalu. Pelaku mengaku nekat menghabisi korban karena keberatan ditagih hutang oleh korban. Pelaku sendiri meminjam uang korban untuk berjudi. Pelaku mengaku sudah mempersiapkan lubang untuk mengeksekusi pelaku di wilayah perladangan Dukum Siroga. Pelaku mengaku melakukan aksinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Kepada pelaku, polisi mempersangkakan Undang-Undang 340 dengan ancaman hukuman mati. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Misop tumpah diburu warga Padang Sedempuan. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, perajin tenun ulos di Desa Papande, Pulau Sibandang masih mempertahankan menenun secara tradisional. Para penenun ini juga masih menggunakan pewarna alami. Ulos merupakan kain tenun ciri khas dari suku Batak. Dalam pembuatannya, ulos ada yang ditenun secara tradisional maupun secara modern dengan menggunakan mesin. Saat ini, perajin tenun ulos tradisional bisa ditemukan di kawasan Danau Toba, tepatnya di Desa Papande, Pulau Sibandang, Kabupaten Tapanuli Utara. Menuju Desa Papande, kita bisa menyeberangi Danau Toba menggunakan kapal penyeberangan selama 10 menit dari Pelabuhan Muara. Hampir 80% wanita di Desa Papande berprofesi sebagai perajin tenun ulos tradisional. Mereka belajar secara turun-temurun. Uniknya lagi, mereka menggunakan bahan alami dari pohon ketapang untuk mewarnai benang. Untuk membuat satu motif ulos, para perajin ini memerlukan waktu sekitar 1 bulan, mulai dari pewarnaan benang, penentuan motif, dan penenunan. Dari motif yang sama, mereka bisa membuat 3-5 pasang ulos yang terdiri dari sarung dan juga selendang. Lamanya proses pembuatan karena menenun ulos secara tradisional harus detail. Adapun motif ulos yang mereka kerjakan yaitu jenis ulos harungguan yang dahulu hanya dipakai oleh para raja-raja. Sementara untuk penjualan,
Para perajin tidak perlu ikut langsung memasarkan kepada konsumen. Karya ulos-ulos mereka langsung dijual ke galeri milik pemerintah kabupaten tanpa menunggu harus ada pembelinya. Sepasang ulos untuk selendang dan sarung dijual dengan harga Rp2.500.000 hingga Rp3.500.000. Jenis sarungguan, Pak. Sarungguan. Kalau untuk orang Batak sendiri pergunakan untuk apa, Bu? Untuk pesta, ada pesta Batak. Kalau untuk bahan baku sendiri sulit nggak diperoleh, Bu? Bahan bakunya kita beli, Pak. Beli ya? Ya, beli. Tapi kalau untuk buat warna kita sendiri yang buat Pak dari tumbuh-tumbuhan gitu. Pewarnaannya? Iya, pewarnaan. Oh begitu? Iya, karena pewarnaan alam namanya, Pak. Ya. Bisa mengetahui pewarnaan alam ini dari mana? Dari pohon ketapang. Dari kalau di sini namanya salaon gitu. Konsumen atau pembeli bisa membedakan motif hasil tenun ulos tradisional yang lebih detail dibandingkan ulos mesin. Sementara dari sisi pewarnaan, yang membedakan adalah warna yang lebih cerah ketika menggunakan pewarna kimia. Tim Liputan Kompas TV, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Saudara, di kota Padang Sidempuan ada sajian kuliner yang cukup unik, namanya mie sop tumpah. Memiliki rasa gurih dengan porsi yang jumbo, kuliner ini selalu diburu warga. Sesuai dengan namanya, mie sop tumpah, kuliner yang jadi menu utama sebuah rumah makan di kota Padang Sidempuan, disajikan dengan porsi jumbo. Campuran daging suwir ayam, mie dipadu kuah dengan rempah yang melimpah dipastikan menjanjikan rasa gurih bagi pecinta kuliner berkuah. Selain menunya, suasana rumah makan yang asri dan dekat dengan persawahan menjadikan lokasi ini selalu diburu warga yang ingin menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga. Iya, banyak daging ayam suwirnya banyak. Terus kuahnya juga gurih, panas gitu kan, menambah selera makan dan tempatnya juga cocok untuk bawa keluarga. Cocok untuk anak-anak juga, ada tempat bermain untuk anak-anak, jadi cocok untuk. Pihak pengelola mengaku sengaja menyajikan mie sop tumpah dengan porsi jumbo untuk memanjakan para pelanggan. Apalagi harga satu porsinya hanya Rp25.000. Kalau yang dibilang tumpahnya itu mie sopnya itu kan lain dia dengan kuahnya. Jadi si customer yang menumpahkan kuahnya ke mie sopnya gitu. Itu kan Bang, suiran dagingnya cukup banyak dan membumbung itu Bang. Itu seperti apa? Nggak merugi? Apakah nggak merugi Bang? Tidak, karena kita sudah perhitungkan dan kita sudah timbang berapa persen untuk suiran ayamnya dan berapa persen untuk mihunnya. Bagaimana? Tertarik menikmati kuliner mie sop tumpah dengan porsi jumbo? Tak ada salahnya mampir di rumah makan Tapian Najogi di kota Padang Sidempuan. Khairul Bazar, Kompas TV, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Saudara, kota Brastagi tidak hanya memiliki sejumlah destinasi wisata, namun juga memiliki aneka kuliner yang menjanjikan cita rasa yang unik. Salah satunya pulut teri dan mie saus, kuliner yang ada sejak tahun 1970-an ini terus menjadi favorit wisatawan dan warga. Jika Anda tengah berada di kota wisata Brastagi, tak ada salahnya mencoba menu kuliner pulut teri atau mie saus di Jalan Abdi Kejora, kota Brastagi. Warung yang buka sejak pagi hingga tengah hari ini selalu ramai dikunjungi warga yang berburu pulut teri dan mie saus. Kuliner pulut teri sendiri merupakan perpaduan beras pulut dan ikan teri yang digoreng kemudian disajikan dengan saus yang diolah dengan resep khusus yang merupakan warisan keluarga sejak tahun 1970-an. Penjual pulut teri dan mie saus yang merupakan generasi kedua berharap resep warisan keluarganya dapat terus diterima oleh warga kota Brastagi dan wisatawan yang datang. Kalau saya neruskan udah sekitar 10 tahun lah. Terus ini kan resep keluarga, jadi semoga resepnya bertahan.
Rasanya yang gurih menjadikan pulut teri dan mie saus favorit warga untuk menu sarapan. Bahkan tak jarang pembeli datang dari kecamatan berbeda hanya untuk membeli menu sarapan ini. Kebetulan istri saya kan langganan di sini Bang, terus mau sarapan, jadi saya beli dari Tiga Panang ke sini Bang. Berarti udah langganan khusus di sini Bang? Iya. Gimana rasanya Bang? Otentiknya seperti apa nih Bang? Sini sih andalannya pulut terinya Bang. Mantap. Untuk menikmati menu kuliner ini, Anda cukup membayar Rp5.000 untuk satu porsi pulut teri atau mie saus. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.